Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, yuk klik tombol subscribe supaya kamu gak ketinggalan ilmu-ilmu baru yang pastinya Bu Sinta bagikan cuma buat kamu. Hai, halo anak-anak Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang sehat selalu sehat. Ya, jangan lupa minum air putihnya. Oke? Baik. Di sini kita akan belajar bareng-bareng. Belajar sama Bu Sinta ya. Kita belajar bareng-bareng. Hari ini kita belajar tematik ya. Yuk kita ambil bukunya. Hari ini belajar tema 5H. Diambil bukunya, kemudian buka subtema 3. Oke? Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan malaikat-malaikat ini di samping kanan kirimu itu membantu agar ilmu-ilmu yang Bu Sinta sampaikan ini mudah tercerna oleh kamu, mudah kamu ingat ya, dan kamu mudah memahaminya. Yuk, kita angkat tangannya. Kita baca doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah berdoa? Oke, kita lanjut ya. Nah, di subtema 3, tema 5H itu berjudul upaya pelestarian lingkungan. Ada apa aja ya di dalamnya? Upaya pelestarian lingkungan. Kira-kira terdapat apa aja di dalamnya? Yuk kita simak tema 5H, subtema 3. Ini gambar apa ya? Betul, air. Iya, Ibu Sinta juga tahu ini air. Tapi air yang bagaimana ini maksudnya ya? Apa yang bisa kalian lihat pada air sungai di atas? Kira-kira apa tuh yang bisa kamu lihat? Bagaimana airnya? Dan apa air sungai yang kamu lihat itu bisa kalian minum ketika kamu haus? Nah, ini Bu Sinta mau kasih tahu kalau nanti kamu camping di gunung dan kehabisan minuman, kamu lihat sungai, kamu bisa tahu itu airnya bisa diminum atau tidak. Ayo, Bu Sinta kasih tahu. Nah, ada persyaratannya, Nak. Persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman itu berbeda-beda. Air untuk dikonsumsi, baik diminum maupun dimasak, itu tidak boleh berwarna, tidak boleh berasa, dan tidak boleh berbau. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air yang berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Jadi, kalau kesehatan manusia di lingkungannya itu sering sakit, berarti kualitas airnya pun buruk atau tidak baik ya. Seperti itu. Jadi kualitas air ini bisa dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia.
Oke, Nak? Jadi bisa tahu ya. Nah, ini ada ciri kualitas air yang baik yang tadi Bu Snap kasih tahu di awal. Jika kamu pergi camping di daerah hutan, biasanya kan kalau camping di perhutanan gitu ya. Kemudian kamu kehabisan minuman. Nah, kamu lihat ada sungai. Kamu bisa tahu itu air sungai kira-kira bisa diminum atau tidak ya. Ada ciri kualitas air yang baik. Yang pertama, air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik dalam kurung bakteri atau logam yang masuk ke dalam air. Jadi kalau air yang berasa itu ada logam di dalamnya atau ada bakterinya, Nak. Ya, jadi kualitas air yang baik itu tidak berasa. Beda lagi kalau kamu bikin sirup. Sirup itu kan air mineral dicampur sama larutan sirupnya. Ya, berasa itu mah enak apalagi dikasih es batu. Enak sekali itu mah seger. Oke, lanjut ya. Yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik dalam kurung bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Biasanya kalau kamu jalan-jalan atau pergi melewati pabrik-pabrik, itu tidak jauh dari pabrik itu ada sungai atau saluran air yang airnya itu berbau. Nah, itu bertanda kalau adanya pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Seperti itu. Yang ketiga, air tidak keruh atau bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalamnya. Yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Seperti itu ya, Nak, ciri kualitas air yang baik. Jika di rumahmu itu ada satu atau dua ciri yang tidak ada, berarti kualitas air di rumahmu itu kurang baik. Misalnya di rumahmu, Bu, aku airnya tidak berasa, tidak berbau, tapi keruh, Bu. Nah, itu juga salah satu kualitas air yang kurang baik. Seperti itu. Oke, jadi kamu bisa paham kualitas air yang baik itu seperti apa sih? Ya, ada 4 nih ciri-cirinya. Kemudian ada pengaruh kualitas air bagi kehidupan kita. Karena air itu sangat penting bagi kehidupan kita, bagi manusia, bagi hewan, bagi tumbuhan, maka ada pengaruhnya, Nak. Kualitas air yang bersih, yang baik atau yang tidak baik. Ya, ada dampaknya bagi kehidupan kita. Nah, ada yang pertama itu kegunaan air bagi makhluk hidup. Yang pertama, bagi manusia, bagi kita nih, kalian, Bu Sinta, itu air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan mencuci pakaian. Yang kedua, untuk hewan nih. Bagi hewan itu, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang. Ada hewan yang berkubang ketika suhu badan itu mulai meningkat, kayak gajah, badak, dan kuda nil. Untuk mendinginkan tubuhnya, hewan-hewan tersebut berkubang dan membutuhkan air. Dan beberapa jenis hewan juga hidup di air, seperti ikan, kuda laut, bintang laut. Mereka itu hidup di
air. Yang ketiga, bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan juga hidupnya di air. Selanjutnya ini ada dampak kualitas air yang kurang baik. Apa saja dampak dari kualitas air yang kurang baik jika kita minum? Yuk Busna jelasin. Kalian pernah lihat tuh di berita-berita, di TV, atau kalian lagi dengar radio, ada krisis air bersih. Nah, ini kejadiannya nyata, nak. Jadi, krisis air bersih di beberapa daerah itu menyebabkan warga terpaksa mengkonsumsi air payau. Jika air payau yang digunakan untuk mandi akan mengakibatkan penyakit kulit seperti gatal-gatal. Nah, kalau kita minum dalam jangka panjang, tubuh kita itu akan mengalami gangguan metabolisme, nak. Jadi kalau air payau kita minum dalam jangka panjang, ya dalam jangka yang lama, itu akan mengalami gangguan metabolisme. Jika untuk mencuci baju akan membuat pakaian itu kusam. Ya, itu adalah kalau kita minum air payau atau kita menggunakan air payau untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu ada dampaknya, ya. Yang kedua, kalau air yang mengandung limbah rumah tangga menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen. Yang ketiga, air yang mengandung sampah anorganik dapat menghambat proses fotosintesis. Nah, itu adalah dampak dari kualitas air yang kurang baik. Oke, kita lanjut. Dalam kegiatan ekonomi itu ada beberapa hal yang biasanya kita lakukan. Kamu juga sudah belajar di tema-tema sebelumnya. Itu ada produksi. Produksi itu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang dilakukan oleh produsen. Ya, jangan terbalik. Nama kegiatannya itu produksi dan orang yang melakukannya adalah produsen. Nah, ini berhubungan, nak. Ya, produksi ini berhubungan sama distribusi dan berhubungan sama konsumsi. Konsumsi pun berhubungan dengan distribusi. Ya, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada para konsumen. Orang yang melakukannya itu adalah distributor, ya. Sedangkan konsumen itu orang yang melakukan si konsumsinya. Konsumsi itu adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kehidupannya. Itu adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat itu yang tadi Busna sudah jelaskan. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan tersebut itu memiliki ketergantungan satu sama lain. Jadi tidak boleh ada yang hilang. Ya, mereka itu harus bertiga. Tidak boleh ada yang hilang. Oke. Nah, apa sih, nak, pengaruh dari kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Oh, jelas ada. Sangat ada, ya. Kegiatan produksi yang diolah dengan baik dapat meningkatkan pendapatan produsen dan hasil produksi sehingga kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi dengan baik. Sedangkan distribusi memeratakan hasil produksi hingga ke pelosok-pelosok desa
sehingga masyarakat sekitar dapat terpenuhi kebutuhannya dan kesejahteraan mereka tuh meningkat. Sedangkan konsumsi itu si konsumennya mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, Nak. Kebutuhan masyarakat itu terpenuhi melalui kegiatan konsumsi. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat menunjukkan tercapainya kesejahteraan. Jadi produksi, distribusi, dan konsumsi ini dapat menyejahterakan atau dapat tercapainya kesejahteraan masyarakat karena kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu dapat terpenuhi seperti itu ya. Jadinya mereka itu saling ketergantungan atau memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Nah, ini ada apa nih? Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Nah, kalau ini gambar apa nih? Ya, betul. Gambar yang atas itu adalah eceng gondok. Tahu nggak eceng gondok, Nak? Tumbuhan yang biasanya hidup di rawa-rawa atau di sungai-sungai gitu. Nah, itu pengrajin eceng gondok. Kalau yang bawah itu rendang kemasan, betul. Jadi, ini adalah kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, contohnya, salah duanya contoh. Banyak sekali keragaman kegiatan ekonomi yang ada di masing-masing daerah. Ada industri pengolahan eceng gondok, ada pembuatan rendang kemasan, dan masih banyak lagi jenis-jenis kegiatan ekonomi lainnya. Perbedaan kebutuhan manusia itu menyebabkan kegiatan ekonomi menjadi beragam. Kegiatan ekonomi ini di setiap wilayah juga bisa berbeda-beda, Nak, menyesuaikan dengan kenampakan alam dan sumber daya di sekitarnya. Seperti itu, ya. Oke, kemudian ini adalah cara menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Harus kita lakukan untuk menghargai orang lain. Yang pertama, menghargai usaha ekonomi orang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan atau mengembangkan kegiatan ekonominya. Yang ketiga, melakukan persaingan usaha secara sehat. Yang keempat, menirukan dan meneladani sikap baik orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi. Oke, anak-anak Ibu Sinta yang soleh, soleha, anak-anak hebat, anak-anak cerdas. Sudah paham kan apa yang Bu Sinta paparkan tentang kualitas air yang baik seperti apa, kegiatan ekonomi? Ya, sudah paham kan? Terima kasih ya anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkan apa yang Bu Sina sampaikan hari ini. Oke, kalau gitu Bu Sina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sehat-sehat.